semua di depan dan kita akan langsung membuka acara press conference ini. Kami persilakan Pak Manoj Punjabi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya rekan-rekan para media, wartawan semua. Terima kasih sudah hadir di press conference kita official release poster, dan tadi kita sama-sama saksikan trailer dari Sorop. Kami siap tayang di bioskop 19 Desember. Film ini yang Anda lihat trailernya, saya bisa bilang bahwa filmnya akan naik lagi. Kalau trailernya bagus, filmnya pasti lebih. Jaminan mutu dari sutradara kita Upi. Terima kasih. Kerjasama ini yang pertama dengan MD. Hopefully nggak kapok, kita akan lebih banyak lagi ke depan. But saya ingin kasih komplimen dari segi direction, dari segi penulisannya. Sangat satisfied saya sebagai produser lihat filmnya punya potensi box office and well directed. Thank you and looking forward working with you again. Seru di editing dan kayaknya chemistry-nya kita dapat dan hasil karyanya juga sangat-sangat oke banget. Dan juga all cast di sini, terima kasih performance dari kalian, dan I can't wait. Kita tunggu lagi di gala primer. Sementara ini kita nikmati trailer dan poster film Sorop. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Manoj, dan kemudian dengan hormat kami persilakan Mbak Upi, sutradara sekaligus penulis skenario film Sorop. Kami persilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata menyapa teman-teman media. Terima kasih buat teman-teman media sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Mungkin saya bisa katakan bahwa ini pertama kalinya saya syuting film horor. Jadi saya ngedirect. Saya pernah produce buat teman saya film horor, atau saya pernah bikin skrip film horor, tapi saya belum pernah mendirect film horor. So ini pertama kalinya saya bikin film horor, yang mana sebenarnya horor adalah salah satu genre yang saya sangat suka. Gitu. Dan pertama kali mendirect film horor, dan pertama kali DMD. Yes, of course, ya. Mungkin jodoh kita di situ, Pak. Jadi saya harap nanti ketika film ini keluar, ini bisa jadi persembahan horor yang mungkin punya gaya yang berbeda dari horor-horor yang udah ada, menjadi variasi yang menarik untuk genre horor film di Indonesia. Wah, lanjut Mbak. Ada lagi? Oke, tepuk tangan, ini luar biasa sekali. Pertama kali film horor dan pertama kali di MD. Nah, tadi kita semua pas lagi nonton agak tahan napas, saya juga belum lihat trailernya, jadi cukup tegang. Dan kita mau juga dengar antusiasme dari cast yang sudah melihat official poster dan trailer. Pertama-tama mungkin kita minta ke Hana dulu. Hana Malasan, kami persilakan untuk menyapa teman-teman media. Halo, selamat sore teman-teman media. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke sini menyaksikan pertama kalinya trailer dan poster bareng-bareng. Semoga suka dan menarik gitu buat kalian. Pastinya mau sharing dikit kali ya. Ini juga salah satu project pertama. Ini adalah project pertama aku dengan MD. Dan pastinya kita udah tahu kan MD itu selalu menciptakan karya yang penontonnya mencetak penonton yang sangat banyak, dan aku berharap juga di film Sorop ini banyak yang bisa menikmati karyanya, karena untuk aku karya itu sukses ketika banyak yang bisa menikmati. Terima kasih. Thank you Hana. Oke, kemudian ke Mbak Ratu. Mbak Ratu, kita mau denger nih komentarnya setelah lihat trailer sama posternya. Selamat sore teman-teman, terima kasih udah nyempetin waktunya ke sini. Kalau sama MD udah beberapa kali ya. Kalau sama Upi ini awal kerjasama, dan sebenarnya fun fact, aku tuh udah nggak mau terima tawaran jadi hantu lagi. Tiba-tiba ya film horor, tapi jadi hantu. Kalau film horor doang nggak apa-apa, cuman kayak hantu udah nggak mau lagi. Terus takut kehantuan.
Terus tiba-tiba ditawarin lah, oh nggak nih ada film ini MD, horor jadi hantu. Hah? Aku gitu. Sutradaranya Upi. Oh nggak mau. Jadi khusus buat Mbak Upi kayaknya ngecualian sih. Karena aku tumbuh besar waktu itu, waktu lagi remaja tuh nonton film-filmnya Mbak Upi, Radit dan Jani, 30 Hari Mencari Cinta gitu. Jadi dari pas remaja itu kayak kapan ya bisa kerja sama Mbak Upi gitu sih. Oke, berikan tepuk tangan teman-teman kepada creators dan cast. Sebelum kita ngobrol lagi bersama dengan creators dan cast, kita akan langsung buka sesi tanya jawab kepada teman-teman media. Untuk penanya pertama, mungkin mikrofonnya bisa disiapkan. Siapa yang mau bertanya boleh angkat tangan nanti di oke, di depan. Silakan. Siapa duluan nih? Siapa duluan? Oke, Ibu deh yang deket dulu nanti. Silakan Bu. Sore, saya tertarik banget trailernya. Saya Yuni dari Young People Smart Movie. Pertanyaannya, apa kesulitan dalam proses pembuatan film Sorop ini dan di mana lokasi syuting filmnya? Ditanyakan ke Pak Endi. Pak MP. Pak MP. Pak produser. Belum tahu Terima kasih, apa-apa. Mbak. Kesulitan syuting tadi. Ya mungkin itu jawabannya lebih tepat kepada sutradara, mungkin bisa sekalian curhat yang susah apa, yang repot apa. Kalau saya challenge-nya selalu paling biggest challenge kita kalau membuat is always the script. Karena kalau scriptnya belum satisfied, enggak, itu yang perjuangan terbesar. Tapi kalau mungkin problem kedua pasti ada yang terjadi itu di lapangan, how to handle with the limited time. Mungkin saya serahkan itu Upi yang harus jawab. Apa tadi pertanyaannya jadi lupa saya. Pertanyaannya tadi ada kesulitan nggak pas pembuatan film Sorop? Kesulitannya apa ya kalau Tantangannya tadi. Oh, tantangannya mungkin karena sebenarnya lebih banyak kepada cuaca dan lokasinya ya, karena lokasinya kita pikir di rumah yang terpencil, memang agak terpencil lokasinya, tapi kayaknya daerah radius yang jauh-jauh sekitar itu pada seneng dugem atau gimana ya, karena hampir everyday itu musiknya jedang jedung. Sementara kalau horor kan harus sepi gitu ya, itu kayak problemnya kita di situ sih, kebanyakan di situ. Sama mungkin karena posisi masjidnya banyak dan mereka tuh jadwal azannya beda-beda. Jadi mungkin satu nggak mau ketimpa yang lain, jadi mereka nunggu ini selesai. Padahal sama-sama azan maghrib, maksudnya waktunya sama dong. Ini waktunya beda-beda sejam 5 menit. Bayangin kalau udah 10 masjid berarti kayak lumayan lama kita nunggunya. Lebih ke situ sih, kalau yang lain-lainnya nggak ada terlalu masalah. Tadi ada pertanyaan kedua, lokasi ya Bu ya? Iya, lokasi syutingnya. Lokasi syutingnya kita di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Oke, cukup terjawab ya Bu. Kita langsung ke penanya berikutnya. Kami persilakan, silakan. Ya, Silakan. selamat siang menjelang sore. Saya Ari dari Warta Kota. Pertanyaan pertama mau ke Pak Manos dan Mbak Upi. Ini kalau nggak salah cerita dari based on treatnya Simple Man ya. Mungkin mau nanya lebih ke penggarapan ceritanya ini sebenarnya lebih susah atau lebih menarik mana mengeksplor dari treat atau mungkin dari novel gitu untuk sebuah film gitu, dan untuk Sorop ini mungkin prosesnya seperti apa gitu, dan apakah ini justru lebih memudahkan MD dan juga Upi untuk mengeksplor lebih jauh cerita dari treat yang dibuat oleh Simple Man gitu, dan mungkin ini ceritanya benang merahnya seperti apa. Kita juga dari tadi belum mendengar jelas film Sorop ini tentang apa gitu. Dan yang kedua untuk para pemainnya ini selama syuting gitu ada hal-hal menarik apa buat teman-teman semuanya. Dan terakhir buat Mbak Ratu Felisa, mungkin selain karena Opi daya tarik apa sih sampai akhirnya, magnet apa sih sampai akhirnya mau lagi selain karena Opi ya, mau lagi untuk berperan menjadi hantu gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya cukup banyak. Yang pertama tentang dari thread Simple Man. Sebenarnya saya itu kan sebenarnya paling jarang mau mengadaptasi cerita orang. Tapi waktu itu saya pernah bikin dulu itu My Stupid Boss karena saya suka ceritanya. Dan ketika saya ingin mengambil horor,
ketika ditanyain Upi punya cerita apa, kebetulan memang waktu itu saya belum ada cerita dalam yang jadi di pikiran saya. Kemudian saya ditawarin satu threadnya Simple Man yang berjudul Sorop ini, saya suruh baca. Ceritanya punya premis yang menarik, tapi masalahnya waktu itu belum selesai ceritanya. Terus saya tanya ke Simple Man-nya, ternyata memang dia belum menyelesaikan threadnya pada saat itu. Terus menurut saya justru di situ uniknya gitu kan. Biasanya kan diambil dari thread sukses atau thread apa. Ini kan thread yang belum selesai gitu. Jadi buat saya tuh oh menarik juga ya gitu. Jadi ini kita bisa selesaikan di film ini. Jadi kalau yang membaca belum tuntas di threadnya tapi akan tuntas di film ini. Kalau misalnya tadi ditanya sebenarnya film ini bercerita tentang apa sih? Ini film bercerita tentang dua orang kakak beradik, Hanif dan Isti. Ketika di masa kecilnya orang tuanya mati dalam keadaan yang mati secara mengerikan dan mengenaskan. Dan sejak saat itu mereka tuh diungsikan karena mereka dianggap hidupnya dalam bahaya, hingga mereka diungsikan yang jauh dari kotanya mereka. Setelah 10 tahun mereka tidak pernah kembali ke rumah itu, suatu hari mereka ditelepon oleh bule mereka bahwa Pak D mereka yang satu-satunya tinggal di rumah itu, yang masih tinggal di rumah itu sakratul maut. Maka mau tidak mau mereka harus pulang ke rumah, di mana rumah itu sebenarnya mempunyai trauma yang sangat mengerikan bagi mereka. Sebenarnya mereka ragu untuk kembali ke rumah itu karena mereka masih memiliki trauma itu. Tapi karena memang ini saat terakhirnya Pak D-nya mereka datang. Dan memang benar ternyata apa yang mereka takutkan itu terjadi. Karena sejak saat itu teror kembali datang dan akhirnya mereka berpikir mungkin sekarang giliran mereka yang mati di sini. Gitu. Oke, jadi tadi itu ceritanya dan tadi ada minta kesan juga ya Bapak, silakan mungkin mau dijawab dulu. Jadi cerita dari Simple Man pertama-tama bulan Desember dan Lebaran tahulah itu kan golden date, jadi film harus bermutu. Jadi kalau MD mau ada film di sana harus berkualitas, pasti dari segi production value, penyutradaraan, story, promotion, semuanya harus sesuai, nggak bisa ada yang jomplang. Jadi pasti dari MD kalau udah December date atau Lebaran date pasti yang terbaik. Dan di sini saya merasa Sorop ini punya potensial yang besar, potensi yang besar, karena itu kami juga berani mau masuk ke sana. Harus jadi unggul istilahnya dari segi penonton supaya penonton film Indonesia terus bisa menang dari film impor. Itu selalu jadi target saya. Dan saya lihat IP ini udah dari cukup lama, dan setelah KKN ini juga salah satu yang terbesar di threadnya Simple Man. Dan menarik, ceritanya sangat menarik. Kita juga udah ngomong sama Upi udah dari lama ya Pi. Dan juga saya ingat saya betul nggak waktu kita tawarkan, Upi belum pernah bikin film horror, tapi ini sangat excited. Iya betul. Jadi itu saya juga lebih semangat kalau sutradaranya ikut excited buat film, bukan sekedar ini job, ini film oke, bisa bagus, itu penting banget. Dan jadi cerita ini punya isi yang sangat kuat. Dan juga karena tracknya belum selesai, jadi faktor menarik. So saya lihat IP ini ada history, udah dari berapa? Lebih dari 5 tahun ya, 4-5 tahun. Sekitar segitu lama. Iya lama, dan kita udah garap udah 3 tahun ada ya. Iya. So it's a progress yang cukup panjang, dan ceritanya simple, itu yang paling menarik. Tapi how to tell the story-nya, dan ada ada beberapa hal yang menarik, ada Easter egg, ada plantation lah, nanti nonton. Saya nggak mau spoiler, tunggu tanggal main. Itu aja dari saya. Terjawab ya Mas? Oke. Tadi ada minta kesan, mungkin bisa diwakilkan oleh salah satu aja ya Mas ya. Kesan waktu saat syuting, pengalaman syuting dari cast, mungkin Pak Dekoir bisa menjawab, Pak Egi, pengalaman saat syuting. Ya, pengalaman yang paling terasa berbeda dibanding film-film lain ini ya dari segi kostum. Kostumnya minimalis ya, Pak Dekoir itu. Pakai popok ya? Semacam popok begitu.
tiap hari itu kebayang dong ketika syutingnya jam 2, jam 3 subuh. Angin. itu saya catat dalam buku harian saya itu. Wah, terima kasih nih Bang D udah pakai popok ya. Ya, oke. Pakai Bercanda. Yes. Oke. Kita tadi ada pertanyaan juga, kenapa Ratu Felicia mau main film horor? Mungkin mau dijawab karena Upi tadi sudah dijawab ya. Sudah cukup ya? Oke, mungkin kita bisa ke penanya terakhir. Nanti juga kita akan ada doorstop interview yang pegang mikrofon. Oke, silakan. Boleh disebutkan dari mana ya, Mas? Selamat siang, saya Irul Berita 1. Saya ingin nanya Pak Manoj, ini kan film tadi sempat dibilang bahwa latarnya di Banyuwangi. Saya ingin tahu alasan kenapa milih Banyuwangi lagi. Apakah karena film sebelumnya meledak karena bikinnya di Banyuwangi? Terus terkait dengan judulnya sendiri Pak, mungkin ini memang adaptasi dari suplemen ya, tapi apa alasannya dari MD sendiri tetap mempertahankan sorop? Kalau nggak salah sorop itu bahasa Jawanya adalah menjelang malam atau malam ya. Kenapa pilih judulnya sorop sendiri? Terima kasih. Mungkin saya tambahin dulu, background ceritanya bukan di Banyuwangi. Kita syutingnya di Banyuwangi, Iya. tapi itu ceritanya di Jawa Tengah. Jawa Tengah, di Solo. Solo. Ya. Jadi mungkin kenapa kami syuting di Banyuwangi Banyuwangi lagi. karena Upi mau lokasi yang fresh, yang unreachable. Jadi kalau sesuai dapat lokasi rumahnya spesifik banget. Jadi kita udah diskusi, bayangkan itu extra cost. Tapi karena Upinya ngotot harus di sana ya kita oke. Nggak bisa bilang no. Nggak, alasannya bagi saya kalau sutradara minta hal begitu dan dibutuhkan karena fresh lokasi ya dari eksterior ke interiornya, dan saya lihatnya nggak gampang di approach dengan film atau series untuk mau syuting. Untuk mata kita lebih menarik dan sesuai lokasi, so it calls for it. Jadi balik dikoreksi, ini bukan settingan Banyuwangi, ini kita syuting di Banyuwangi karena mau ada feel interior exterior di sana. Mungkin kalau kita syuting Jawa Tengah nggak dapat ini. Dan juga kalau MD udah adaptasi sesuatu, kita inginnya maksimal mungkin loyal dengan DNA-nya, bukan mau ganti-ganti. Ya kalau memang sesuai di lokasi di mana, cerita setting dimanapun kita coba sesuaikan di sana. Dan judulnya kenapa sorok, kenapa enggak? Jadi bagi saya malah yang suka ada tanda tanya. Saya juga jujur pas ditanya apa artinya sorok itu dulu kan. Bahasa yang Jawa menarik, dan sorop ini ada hubungan dengan filmnya, bahasa sorop. Nanti kalau nonton bakal tahu kenapa judulnya sorop. Dan saya judul sangat penting, harus pertanyaan sorop kita harus cara marketnya juga agak challenging tapi lebih menarik. Contohnya dulu Danur. Kita pernah mau bikin, waktu kami bikin Danur juga hampir mau ganti judul. Tapi menurut saya judul sesuai kreatornya, Simple Man udah punya visi sorop. Nah, jadi saya selalu pertimbangkan hal-hal itu juga. Kalau dia udah mau buat sorop, judulnya ya approachable, bisa diterima orang, ngerti apa konteks di belakang judul. Mau ditambah? Sudah cukup ya, sudah terjawab sepertinya, dan demikianlah kita sudahi dulu press conference di